semua, salam presisi. Jumpa lagi bersama saya Bribka Nervilia dalam podcast Biro SDM Polda Aceh. Dan masih dalam tahapan penerimaan terpadu tahun anggaran 2022 dan kita memasuki tahapan CAT akademik. Saat ini bersama saya Ibu Dr. Nurma Yunita SKMMM selaku Kasubag Kompeten Bakdinker Biro SDM Polda Aceh ya Bu. Dan juga selaku tim CAT akademik untuk penerimaan terpadu tahun anggaran 2022. Kami akan memberikan informasi terkait CAT akademik melalui Bu Nurma. Mungkin Ibu bisa menyampaikan kepada Sobat Polri bagaimana sih mekanisme berjalannya CAT akademik ini, Bu? Oke. Baik, terima kasih Mbak Ria. Sampai berjumpa Sobat Polri semuanya. Izinkanlah kami dari tim akademik akan sharing kepada kalian semua tentang apa sih tes akademik CAT ini yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Mei. Nah, tes CAT akademik ini adalah untuk mengukur kira-kira seberapa besar, seberapa wawasan dari calon peserta untuk dites melalui komputer nantinya. Nah, untuk pelaksanaan tes akademik ini dilaksanakan dari tanggal 19 sampai 22 nih Mbak Lia. Nah, itu untuk PTU dan BRIMOB. Nah, sampai saat ini jumlah peserta yang masih bertahan PTU dan BRIMOB di jajaran Polda Aceh sebesar 1.481. Masih banyak ya Bu? Iya, alhamdulillah masih banyak. Dan terbagi prianya sebesar 1.290 dan wanitanya 191. Nah, itu PTU dan BRIMOB. Untuk Bakomsus kita masih ada lagi beda lagi datanya adalah totalnya sebanyak 252 yang masih bertahan. Prianya 222 dan wanitanya sebanyak 30. Itu dalam satu hari pelaksanaannya per gelombang atau seperti apa Bu? Iya, karena kita masih memiliki banyak peserta, tentunya kekuatan PC ataupun komputer juga kita harus pertimbangkan. Nah, untuk pelaksanaan di Polda Aceh sendiri, tentu kita bagi nih Mbak Lia. Alhamdulillah kita bekerjasama dengan berbagai sekolah. Ada sekitar 8 titik sekolah yang kita gunakan untuk pelaksanaan CAT ini, yaitu sebanyak 4 sekolah SMA dan 4 sekolah SMK. Jadi rekan-rekan Sobat Polri semuanya dari SMA ini dilaksanakan di SMA 3, SMA 4, SMA 12, dan SMA 1 Darul Imarah. Nah, untuk SMK kita menggunakan SMK 1, 2, 3, dan SMTI. Jadi sebanyak 8 titik, itu totalnya sebanyak 17 laboratorium lah. 17 lab komputer yang kita gunakan. Oke, kemudian untuk perharinya ini kita bagi lagi nih Mbak Lia, sebanyak 3 gelombang. 3 gelombang karena per hari, jadi ada 3 gelombang. Satu hari kita menggunakan 500 PC ataupun sebanyak 500 peserta nih. Satu hari 500 peserta? Iya, 500 itu dibagi 3 gelombang? Yes. 500 bukan dibagi 3 gelombang. Untuk satu gelombang 500? Benar. Berarti satu hari 1.500? Iya, sekitar 1.500, yaitu 1.481. Karena dibagi nih, jadi hari pertama 500, gelombang pertama 500, gelombang kedua 500, dan gelombang ketiganya 481. Jadi pas 1.481. Satu hari itu? Yes, karena untuk materi yang diuji itu satu hari satu nih. Oh, satu hari satu. Berarti hari ini materinya beda, besok beda. Oh, selama 4 hari itu pesertanya itu, tapi apa namanya? Yang diuji beda-beda. Iya, betul. Jadi tapi yang kena gelombang 1, besoknya tetap gelombang 1, besoknya gelombang 1. Iya, gitu. Jadi dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Oh, mata pelajarannya yang berbeda-beda. Apa saja itu mata pelajaran yang diuji, Bu? Oke, sesuai ketentuan yang kami pedomani dari Mabes Polri, adapun mata pelajaran yang diuji adalah yang pertama pengetahuan umum nih. Nah, hari pertama kita pengetahuan umum dulu, kedua adalah wawasan kebangsaan, kemudian bahasa Inggris, dan terakhir matematika. Oh, matematika juga ada ya Bu ya? Ada. Dan itu persentasenya berbeda-beda nih Mbak Lia. Jadi kalau pengetahuan umum itu sebanyak 30% dari semua pelajaran, kemudian wawasan kebangsaan sebanyak 20%, bahasa Inggris 30%, dan kemudian matematikanya 20%. Berarti yang paling besar itu pengetahuan gitu ya, wawasan dan juga bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris. Jadi nggak ada kata nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya. Ternyata untuk menjadi anggota Polri itu tidak hanya mengandalkan fisik yang bagus,
tampang yang bagus, kecerdasan itu paling penting ya Bu ya. Karena jasmani saja, tapi juga untuk penilaian sendiri Bu, ada kalau PESI kan itu ada pesan juga. Kalau akademik sendiri seperti apa? Nah, oke. Terima kasih Mbak Lia. Jadi untuk akademik ini perbedaannya dengan PESI. Kalau PESI punya passing grade sebesar 61 ya. Tapi kalau akademik tidak ada passing grade, seberapa nilai yang keluar pada layar diakumulasikan, segitulah nilai yang akan diambil. Jadi mau rendah mau tinggi dia tetap lanjut ke tahap berikutnya. Tidak ada tahun ini tidak ada sistem gugur di tes akademik ini. Dia tetap mengikuti tahapan yang berikutnya. Terus untuk penilaiannya itu berarti nanti ya Bu ya? Untuk penilaian akhir perankingan setelah jasmani setelah tes ini. Berarti Bu, pelaksanaan CAT akademik ini sendiri langsung terpusat dari Mabes. Iya betul, sama seperti psikologi ya. Jadi tahapan kita ini tetap dipantau Mabes, dipantau pengawas juga, pengawas eksternal internal, dan langsung ada kamera tuh. Jadi di lab masing-masing itu Mabes bisa langsung memantau gimana proses di lab SMA apa gitu, dia langsung bisa melihat. Jadi segala pelaksanaan kami mengikuti pedoman dan arahan Mabes secara live, dan juga calon siswa juga bisa mendengarkan secara langsung. Berarti semua udah memang diarahkan dari pusat Ibu. Iya. Kita di sini hanya mengawasi, memfasilitasi, dan yang mengawasi juga itu ada dari eksternal dan internal ya Bu ya. Untuk terjaga prinsip betah tadi. Ya. Jadi untuk CAT akademik ini sama dengan CAT PESI, tidak ada bisa panitia yang membantu untuk penilaian ya Bu. Semuanya sudah terekam di layar PC tadi, semuanya tersistem ya Bu ya. Langsung. Jadi ketika dia sudah mengisi, klik akhiri, kemudian langsung nilainya tuh keluar. Jadi langsung dia tahu berapa. Itu untuk gelombang 1, 2, 3 pembagiannya itu dimulai dari pukul berapa Bu? Oh iya, oke, terima kasih Mbak Lia. Jadi untuk Sobat Polri, khususnya adik-adik yang mengikuti sampai tahap ini di akademik, jadi untuk hari pertama atau gelombang 1 itu sudah mulai apel pagi di jam 6 pagi itu Mbak Lia. Jam 6 pagi Sobat Polri. Jam 6 pagi, kemudian untuk yang gelombang kedua itu di jam 8, di jam ketiga, di gelombang ketiga itu di jam 10. Nah, jadi itu kita sudah langsung apel pagi, dan tentunya ada SOP yang harus kita ikuti di situ. Jadi adik-adik juga harus mengikuti, harus cek suhu dulu. Kemudian kita apel dulu sih pertama, kita apelkan dulu mereka, kita kasih arahan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian apa saja yang boleh dibawa masuk ke lab dan sebagainya, body check, kemudian face matching juga, pemeriksaan KTP, cek suhu itu sudah pasti karena kita masih prokes harus dikedepankan. Face matching tadi itu yang barcode itu ya Bu ya, scan wajah. Iya, scan wajah. Untuk mengetahui ini benar peserta atau tidak. Iya, betul. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum joki misalnya. Jadi kita langsung bisa terdetek nih. Memang langsung benar-benar peserta yang ikut serta, tidak bisa digantikan atau diwakili. Kalau misalnya nih ada Sobat Polri peserta yang terlambat seperti apa Bu? Oke. Jadi bila ada Sobat Polri ataupun peserta yang memang terlambat, nah dia itu diperbolehkan saja ketika masih gelombangnya, gitu. Jadi dia misalnya nih gelombang 1 nih, masih terlambat pada saat masih gelombang 1, disilahkan untuk melanjutkan, tapi timing waktunya sudah terbatas, sampai dia hadir itu. Jadi dia tidak mungkin ulang seperti. Berarti dia mengikuti yang sudah berjalan sisa waktu. Jadi satu mata pelajaran itu sebanyak 90 menit nih. 90 menit. Perkiraannya kurang lebih segitu. 90 menit itu selesai tidak selesai. Iya, memang waktunya kan langsung berjalan. Begitu. Iya. Jadi kalau misalnya dia terlambat, dia tadi gelombang 1, dia datang gelombang 2, nah itu berarti nggak bisa. Artinya nilai yang tadi itu, yang gelombang 1 dia 0. Tapi kalau dia besoknya datang, itu ya nggak ada masalah, silakan saja. Tapi kan nilainya yang pas awal dia tidak ada nilai. Seperti itu. Berarti untuk tahapan yang berikutnya dia bisa aja ikut. Hanya saja nilainya sudah tidak memenuhi. Di sini juga terlihat juga kan tingkat disiplin dari benar-benar itu tadi kan Mbak Lia. Itu dia tadi informasi terkait dengan perjalanannya CAT akademik. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada Sobat Polri khususnya peserta yang mengikuti CAT akademik ini Bu? Oke, baik. Sebelum pesan mungkin sedikit saya tambahkan tentang Bakomsus nih. Bakomsus. Jadi ada yang namanya Bakomsus. Setelah kan tadi kita
akademik PTU tadi dari tanggal 19 sampai 22 nih. Nah, untuk Bapomsus kita laksanakan 23 sampai 25. Jadi 23-nya kita CAT, hampir sama pelaksanaannya. Kemudian 24-25-nya kita ujian praktek. Oh, ada praktek. Iya, karena dia Bapomsus. Iya. Nah, untuk CAT sendiri, untuk total jumlahnya ya yang masih bertahan, yang tadi saya sudah sampaikan juga di awal sebanyak 252 peserta. Jadi mereka CAT mungkin karena jumlahnya sedikit, jadi sekolahnya tidak begitu banyak. Berarti Bapomsus ini untuk akademik ini sesuai dengan jurusan masing-masing. Iya, betul. Jurusan masing-masing. Untuk prakteknya juga dites langsung, diuji langsung oleh yang berkompeten di bidangnya. Betul, berkompeten di bidangnya, ada stream khusus. Jadi orang-orang yang memang diakui bahwa dia tuh capable di bagian itu. Baik, terakhir mungkin yang mau disampaikan kepada Sobat Polri, Bu. Untuk semuanya Sobat Polri yang masih mengikuti, alhamdulillah mudah-mudahan sampai ke tahap akademik ini, selamat kami ucapkan. Yang pertama prokes, jangan lupa gunakan maskernya, tetap jaga jarak, kita ikuti semua aturan-aturan dalam prokes, dalam pelaksanaan ujian. Yang kedua, apa yang kalian sudah usahakan, apa yang kalian pelajari, itulah yang akan kalian dapat nantinya. Semakin bersungguh-sungguh, maka nilainya pun akan sungguh-sungguh juga gitu. Semakin bermain-main menganggap sepele, nilainya juga sepele dan main-main. Jadi bersungguh-sungguh pasti mendapatkan hasil yang baik. Benar Mbak Lia, karena di zaman sekarang ini semua sudah berkomputer ya. Jadi dia harus bisa menyesuaikan diri, nggak ada yang bisa membantu selain dirinya sendiri. Gitu. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa dan berusaha pastinya, Bu ya. Itu tadi Sobat Polri informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurma terkait dengan CAT akademik. Sobat Polri bisa terus menyaksikan tayangan podcast Biro SDM Polda Aceh selama kita dalam tahapan tes penerimaan terpadu tahun anggaran 2022. Kami akan terus memberikan informasi-informasi terkait dengan penerimaan terpadu tahun anggaran 2022 kepada Sobat Polri, khususnya kepada para peserta yang mengikuti. Itu tadi, Bu, terima kasih atas kesediaannya memberikan informasi kepada Sobat Polri. Kami akhiri, jumpa lagi nanti bersama saya Bribka Nervilia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.